Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam pembuatan BAPK, pengeluaran dan penerimaan pada aplikasi SimQ. Baik, tentunya langkah pertama yang harus disiapkan adalah eh, bank statement di bulan terakhir yang akan kita buatkan BAPK, kemudian rincian uang atau kertas berharga yang ada di kasnya bendahara. Langkah awal untuk pembuatan BAPK, kita coba pembuatan BAPK pengeluaran terlebih dahulu. Langkah awalnya kita coba ke menu transaksi, tentunya setelah login di eh, Satker masing-masing, ke klik transaksi, kemudian di paling bawah ada menu transaksi BAPK dan LPJ. Kita klik, berikutnya baru kita mulai dengan rekon kas. Nah, pada saat ini saya coba untuk membuat BAPK di bulan Maret 2026. Jadi kita klik tambah sini, kita munculkan satkernya. Ini uang kas satker ada valutas tempat. Ini saya kebetulan menggunakan KBRI Yangon. Kita ambil periodenya 31 Maret. Kemudian deskripsinya kita masukkan bendahara pengeluaran Sides kas PS valutas tempat. Kemudian kita tentunya akan saldo fisiknya berapa yang ada di kasnya bendahara untuk valutas tempat. Saya coba untuk saldo BKT-nya dulu. Ini tercatat 57.753.401 valutas tempat. Oke. Nah, kemudian saldo fisiknya anggaplah kita masukkan yang ada di brankas perwakilan adalah 577.53.400. Nanti ada selisih satu valutas tempat. Oke, kita submit. Nah, untuk mempercepat, ah, kita tentunya akan membuatkan pengeluaran kas untuk US, rekon kas untuk US. Kita back aja, nanti muncul lagi seperti tadi, kita tinggal ubah ke USD-nya. Periodenya sama, dana pengeluaran, kita tambah sini kas US ganti. Kemudian lihat saldo, kita coba masukkan eh, ini 32.000. Kita coba masukkan 32.000 ya uang ada di brankas bendahara pengeluaran dalam bentuk US dollar. Kita submit. Baik, setelah kita simpan, kita submit, kita coba cari periodenya bulan Maret. Sini akan muncul. Yang berikutnya kita buatkan RUTKB. Di menu sini ada RUTKB. Ini adalah akan menjelaskan uang fisik yang ada di bendahara kas PS. Kemudian kita klik tambah, unit value-nya kita isi sesuai dengan mata uang, besaran uang yang ada, uang pecahan yang ada di apa di KBRI tentunya. Ini contoh untuk yang itu ada pecahan 10.000. 10.000 jumlahnya, ini kuantitinya misalkan 57. Coba kita ini uang kertas, ini 57. 570. Anggaplah 570. Masih kurang. Jika salah kita ubah lagi sini. Ubah misalkan ini 500.
5.700. Ini ada masih ada selisih uang kas apa uang fisiknya ada 753.000. Kemudian kita tambah ya uang pecahannya ada yang 1.000. Anggaplah 753 kertas, uang kertas. Ini ada yang 400. Ini kita apa yang 400 ini adalah uang pecahan yang 100. Dan isi berarti ini 4. Submit. Nah, ini kalau si selisih fisik kertas koin ini udah selesai, udah nol, berarti ini sudah sesuai yaitu KB-nya. Oke, kita back aja kembali ke awal, refresh. Ini masih muncul selisih satu valutas tempat. Dan baru kita jelaskan di selisih. Kita tambah, kita masukkan aja maunya selisihnya berapa, 1. Ini tidak terdapat pecahan, ini pembulatan. Kemudian eh, kita isikan pengeluaran. Keluar dari buku kas tunai. Nah ini kita sampaikan di deskripsinya tidak terdapat pecahan uang kecil. Ini udah baku nih kata-kata ini. Jadi ketika teman-teman ada selisih yang karena tidak ada uang pecahan kecil, maka deskripsinya diisi sesuai ini. Tidak terdapat pecahan uang kecil. Nanti ya, pada saat print out BAPK-nya akan muncul secara otomatis surat pernyataan KPA, sorry, yang menjelaskan bahwa selisih satu itu adalah karena tidak terdapat pecahan uang kecil. Oke, kita submit, kita back lagi, kita refresh. Sorry, ini masih back. Ini masih merah. Nanti kalau tandanya udah hitam berarti ini sudah terjelaskan. Nah, ini nanti pada saat print out ketika kita buat BAPK, maka ini akan muncul penjelasan ini. Tetapi jika salah satunya tidak dibuatkan, misalkan RUTKB atau penjelasan selisih tidak dibuatkan, maka pada saat print out akan muncul nol. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, berikutnya kita yang US dollar. US dollar kita RUTKB-nya kita lihat ini ada selisih uang fisiknya adalah 32.000. Berarti ini kita coba uang fisik 32.000 itu untuk dolar pecahan paling besar 100. Ini isinya 320 kertas. Oke, ini udah nol berarti antara fisik dengan RUTKB udah sama 32.000. Oke, kita back. Nah, secara RUTKB udah kita buat, kemudian kita buatkan di apa namanya penjelasan selisih di sini. Kita klik penjelasan selisih. Ini ada selisih 689,32 dolar. Nah, ternyata kalau misalkan kita punya eh, persekot kerja yang belum dibukukan sebesar 690. Oke, kita klik tambah, kita masukkan uangnya 690, kategorinya kertas berharga, kemudian kita keluar. Ini harusnya kan keluar dari buku kas tunai yang belum dibukukan. Anggap ini adalah persekot kerja fungsi atau fungsi Mensosbud lah. Mensosbud. Oke, kita satu yang belum dibukukan. Jadi di apa di brankas perwakilan masih ada kertas berharga sebesar 690, sorry 609 ya harus sorry, 600 ya 90 benar. 90 yang belum dibukukan oleh bendahara. Oke, kita submit. Ya masih ada selisih 68. Ini selisihnya 68. Kemudian kita
klik sini, tambah lagi, masukkan selisihnya 6, 8. Kemudian ini sebagai pembulatan karena tidak perwakilan tidak memiliki pecahan dolar 0,68. Ini diterima di kas tunai karena di sini muncul tidak minus berarti harus terima. Urainya sama dengan tadi, berarti tidak terdapat pecahan uang kecil. Oke, kita submit. Nah, kalau posisi sudah nol berarti ini sudah terjelaskan. Nanti pada saat pembuatan BAPK akan muncul penjelasannya. Tidak nol gitu ya. Oke, kita back, kita refresh, ini langsung hitam. Berarti ini sudah selesai terjelaskan. Nah, langkah berikutnya kita membuat rekonsiliasi bank. Berarti masih seperti transaksi BAPK dan LPJ. Kemudian kita klik rekonsiliasi bank. Ini kita tambah, setelah untuk kita tambah. Nah, saya hafal banknya ada di untuk PSMMK 309 ya. Oke. Ini banyak karena udah ada update-update 09 ini. Periodenya sama 30 Maret, sorry, 30 Maret, 31 Maret, deskripsinya sama, bendahara, pengeluaran, bank, rutin, PS. Saya coba lihat saldo karena kita tidak eh, kebetulan, anggaplah kebetulan ini sama ya saldonya antara buku bank dengan bank statement. Jadi sama-sama tidak ada selisih. Oke, kita submit. Nah, berikutnya untuk mempercepat, jangan dulu membuat rekonsiliasi banknya, tapi kita habiskan dulu rekening yang ada di sana. Misalkan ini betul ada 3 bank, satu lagi yang di Singapura, lakukan semua. Oke, ini kita pilih Bank Singapura. Ini sama, ini berarti rutin USD. Ini jumlahnya sebesar ini. Kita terserah mau disamakan atau tidak. Kalau misalkan tidak disamakan di bank statement lebih kecil, anggaplah lebih kecil. Seperti saya buatkan 348 lah, 348.000. Berarti ini ada selisih ya. Kita submit. Oke. Back lagi. Berikutnya untuk bank As Besi. Nah, tinggal ini dirubah lagi menjadi bank KB. Ini jumlahnya 281, ini pagunya, pagu KB. Nah, kemudian di sini anggaplah ini ada lebih ya, misalkan ada bunga bank yang belum dimutasikan. Misalkan 45,25. Kita submit. Ini udah selesai nih. 3 bank ini kita coba cari ke Maret untuk menjelaskan selisih-selisih tadi. Nah, ini kalau yang ada selisih dia nol. Ini walaupun tidak ada selisih, teman-teman tetap harus buatkan penjelasan selisihnya. Karena jika ini tidak dibuatkan penjelasan selisih, maka pada saat pembuatan BAPK tidak akan muncul penarik untuk ditarik. Nah, ini kita buat selisih. Ini selisihnya 0, kita tambah, semuanya kita isi 0. Nah, kemudian pilihlah kertas berharga, ini terima buku bank. Ini silakan mau diisi dash atau tidak, apa, tidak terdapat selisih dan apa-apa, tidak ada selisih atau tidak ada selisih bisa. Nah, saya lebih praktisin di dash aja ya, dash. Oke, selesai nih. Kalaupun mau ditambah lagi,
Misalkan ini kan terima buku bank, keluar dari buku bank atau bank statement, terima keluar bank statement dengan catatan maunya nil. Ini sebenarnya cukup satu aja penjelasan ini. Ini akan memunculkan pada saat pembuatan BAPK. Nah, jika saya ulangi, jika tidak dibuatkan ini, maka di apa di BAPK pada saat print out BAPK tidak akan muncul. Oke, ini selesai. Kita balik. Kita menjelaskan yang berikutnya, yang ini, yang masih merah nih. Kemudian kita klik penjelasan selisih. Kita tambah. Nomor ini kan antara saldo bank statement dengan buku bank lebih besar buku bank. Ini kemungkinan selisih ini adalah eh, cek yang belum di eh, yang dibukukan yang belum dibukukan oleh buku bank. Anggaplah kita sebesar 338,07 ini kita belum membukukan karena bisa beberapa alasan atau misalkan pagunya menunggu revisi. Ya, berarti ini kita langsung monnya kita isi 338. Jadi ini kebetulan saya buat total ya. Nanti nanti kalau misalkan terinci ya silakan aja dirinci. Misalkan dari 338,07 itu terdiri dari beberapa cek ya silakan di sini dirinci. Kemudian kita pilih kertas berharga, ini berarti keluar dari buku bank. Misalkan belanja pemeliharaan gedung. Nah, berarti ini yang belum dibukukan. Belanja oleh gedung yang belum dibukukan oleh buku bank, oleh bendahara. Kita klik submit. Ini contoh untuk satu satu kwitansi lah misalkan ini ternyata soal. Nah, ketika ini udah di saldo penjelas selisih di dalam kurung udah nol, berarti ini sudah clear, sudah selesai. Kita back. Nah, ini tetap muncul, kita refresh dulu, selesai. Baru ini sudah terjelaskan. Selanjutnya ini ada buku bank kas besi. Ini ada selisih 45 masih merah ya. Ini belum terjelaskan. Kita coba buatkan penjelasan, tambah, berarti ini kita isi 45,25. Ini kertas berharga. Nah, ini berarti yang belum dibukukan oleh buku bank, penerimaan bunga bank. Ini terima buku bank. Berarti ini penerimaan bunga bank periode Maret 2026. Ini yang belum dibukukan oleh buku bank, bunga bank ini. Oke, kita submit. Sudah kita back, lihat hasilnya. Ini masih merah, kita refresh dulu. Nah, selesai. Ini dari apa untuk bendahara pengeluaran. Oke, kita coba untuk buatkan BAPK-nya. Tetap ke transaksi, BAPK, BAPK, kemudian kita ini kebetulan udah ada ya sebelumnya yang Maret ini. Jadi teman-teman sebenarnya sama aja ini pada saat membuat BAPK itu tinggal tambah aja seperti ini. Ini penerimaan, sorry ini yang pengeluaran dulu. Nah ini akan muncul di sini pengeluaran, sini bendaharanya ini kebetulan Pak. Empat ya. Saksi-saksi ini kondisi. Nah nanti setelah muncul ini kita tinggal di save aja ya. Atau ini sebenarnya udah ada sih gitu. Nah nanti setelah muncul ini kita pilih nih mana yang bendahara pengeluaran. Di sini kan tertera nih di deskripsi bendahara pengeluaran. Kita centang. Ini muncul untuk bendahara pengeluaran dulu nih. Ya kalau sudah kita save. Kemudian kita back, refresh. Nah di sini langsung muncul submit di sini. Tinggal submit. Kita back lagi. Kita
kita refresh. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita print out BAPK-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, dalam BAPK pengeluaran ini, saldo yang tertera di sini adalah saldo seharusnya sama dengan saldo yang ada di DRK kolom halaman terakhir. Nah, ini jumlahnya untuk US dollar 602.027,39, PS-nya 57.755.193.60. Kita cek DRK-nya nih, halaman 2. Ya, sama ya ini ya. Ini. Jadi ini menggambarkan yang ini. Jadi menggambarkan seluruh saldo yang secara keseluruhan. Kemudian kita cek ke bawah, unsur pernyataan. Kemudian ini ada selisih untuk US dollarnya. Ini ada yang tidak ada pecahan kecil, uang kecil. Surat pernyataannya. Nah, ini akan muncul secara pernyataan. Jika uraian yang tadi ini, selisih ini adalah tidak terdapat, disampaikan, dibuat tidak terdapat pecahan uang kecil, maka dia akan muncul di surat pernyataan KPA terkait dengan selisih yang tidak terdapat pecahan uang kecil seperti ini. Oke. Nah, kemudian eh, ternyata pada saat berjalannya waktu ada yang salah gitu ya dari dari penjelasan-penjelasan ini. Jadi teman-teman bisa koreksi dengan membatalkan di sini submitnya. Tinggal cancel, kemudian kita back dulu, refresh. Nah, ini tidak terbentuk. Nah, tinggal teman-teman mana yang mau dilakukan koreksi. Misalkan di kasnya atau di bank, tinggal di-uncheck aja kemudian save. Nanti ini yang ini rekening yang perbaiki bisa kita lakukan koreksi. Kalau udah selesai kita tarik lagi BAPK-nya, satu lagi kita save ini. Save lagi buat Oke. Berikutnya untuk pembuatan BAPK penerimaan. Nah, ini masih banyak yang keliru untuk pembuatan BAPK penerimaan. Mohon izin. Pembuatan BAPK penerimaan itu adalah BAPK yang menyajikan saldo untuk saldo PNBP. Nah, ini di kolom DRK ini ada saldo PNBP 975 US dollar. Berarti nanti ini yang harus dibuatkan BAPK. 975 dolar itu ada di mana aja nih uangnya. Anggaplah di bank semua. Oke, berarti ini kita kasnya kosong. Di kasnya tidak ada. Walaupun di kasnya tidak ada, Bapak Ibu tetap harus buatkan rekonsiliasi kasnya. Nah, yang kalau yang tadi kan hanya bendahara pengeluaran. Ini kas bendahara pengeluaran. Nah, sekarang kita tambah ke kas bendahara penerimaan. Kita coba dari eh, valuta setempat. Ini deskripsinya tinggal buatkan bendahara penerimaan kas PS. Kemudian saldo fisik tidak ada di kas, kita isi 0. Nah, ini manual. Saldo BKT-nya jangan get saldo. Kita isi manual. Isi kan 0 tulisannya. Oke, berikutnya yang kas USD. US. Jadi sama. Dan penerimaan saldo fisik yang 0 karena tidak ada PNBP di kas.
PKT-nya juga kita isi nol secara manual, submit. Kita cari periode ke Maret. Nah ini, walaupun sininya tidak ada selisih, tetap RUTKB kita buatkan. Misalkan ini untuk apa namanya kualitas tempat. Eh, Pecahannya ada 10.000. Karena ini tidak ada, maka kuantitinya kita isi nol di kertas. Nah, ini cukup satu aja, nggak usah perpecahan di kita sebut. Setiap pecahan kita sebutkan cukup satu aja. Ini untuk memunculkan syarat, salah satu syarat untuk memunculkan pada saat print out di BAPK-nya nanti tidak muncul nol. Oke, kita back. Nah, sekarang yang US dollarnya. Ini US dollar sama tambah ini 100, kuantitinya 0. Ini kertas. Oke, ini juga cukup. Nah, selanjutnya penjelasan sisi tetap kita buat juga untuk bendahara penerimaan kas VS kita tambah, amountnya 0, ini kertas berharga, terima tunai, udah, des, ini syarat aja, submit. Selesai, ini cukup satu aja. Kalau mau dua juga nggak apa-apa, dikeluar di buku bank, buku kas tunainya keluar bisa, tinggal tambah aja. Kalau mau, tapi sekiranya cukup satu ya, cukup aja lah satu. Oke, ini selesai yang US, kemudian kita yang US-nya juga sama nih penjelasan selisih. Tambah monnya 0, tas berharga, sini des. Kita cek lagi RTKB-nya sudah 0, oke. Nah, berikutnya berarti ada di bank, rekonsiliasi bank. Nah, untuk bank yang sebesar 975 ini berarti ada di bank apa aja? Oke, misalkan eh, di bank rutin. Karena yang tadi yang 45 itu kita sorry. Ini karena yang 45 ini kan belum dibukukan, berarti kan tidak ini, berarti harusnya berhasil juga bunga bank yang membukukan. Oke, berarti adanya di rutin US nih semua yang 975. Berarti ini kita tambah, kita cari bank rutin US. Ini 88 31, kemudian deskripsinya bendahara penerimaan bank rutin USD. Ini fisiknya sama dengan bank statement. Sorry, kita cari dulu. Bank rutinnya itu secara bank statementnya berarti ini kan jumlahnya ini nih 348. Suka di sini. Ini tanggal 31 April. Nah, sementara yang apa yang ada di bendahara itu hanya 975 di bank itu. Di buku banknya seperti ini kita masukkan 975. Ya, kita submit, kita back. Nah, isi ada selisih 34725. Oke, langsung kita jelaskan selisihnya di sini. Tambah, masukin aja langsung ini 37, sorry, 347.025. Di sini kertas berharga. Artinya terima buku bank. Kemudian ini uraiannya saldo rutin KBRI. Kita submit. Nah, ini udah 0. Jadi ini udah selesai. Kita back. Selesai. Nah, kemudian sebenarnya ini nggak
mau dijelasin juga nggak apa-apa nih apa bunga bank yang belum dibukukan, tinggal tambah lagi Pak Ibu sini. Ini berarti uang kas besi. Deskripsinya bendahara penerimaan Bank KB. Jadi Bank KB itu adalah ini ya Bang statementnya nih. Buku banknya nol karena dia belum membukukan bunga bank di Bank KB ini. Kita submit. Nah, tinggal penjelasannya di sini. Selisihnya 281045 berarti ini kita tambah 281 triple kosong kertas berharga terima buku bank ini adalah sal, saldo atau pagu atau ini aja pagu kas besi. Nah, selisih yang 4525-nya kita masukkan 4525 ini kertas berharga terima adalah bunga bank bulan Maret yang belum dibukukan artinya ini 2026 selesai nol berarti ini sudah clear. Kita cek. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan BAPK. BAPK bendahara penerimaan. Kita tadi udah buatkan rumahnya, tinggal kita centang-centang aja. Ini kita klik sini, bendahara penerimaan. Nah, di periode ini tetap sesuai dengan periode tanggal penarikan 31 disamain. Walaupun dibuatnya per misalkan tanggal 5 atau tanggal 10. Oke, itu aja. Sorry. Bendahara penerimaan ini di Hotma. Kita samain aja. Tinggal kita centang di sini. Pilih bendahara penerimaan. Kemudian bendahara penerimaan. Di sini ada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan. Ini deskripsi ini akan untuk mempermudah Bapak Ibu pada saat checklist untuk pembuatan BAPK. Kalau sudah kita save, kita back, kita refresh. Nah, kalau muncul untuk submitnya, kita submit. Oke, kita back lagi, kita refresh, muncul laporan print BAPK. Kita print. Nah, saldo yang disajikan adalah 975 di BAPK. Benar-benar ini sudah sesuai dengan yang tercatat di DRK atau F1113 PNBP. Oke, kita cek ke bawah penjelasan selisihnya. Ini nol, nol. Ini kalau nggak dibikin ini dia akan muncul nol ya. Kemudian ini sama juga kasnya dan nol. Ini ada selisih 628. Dan selisih ini telah dijelaskan di rekornya. Ini seluruh rutin KBRI. Kemudian ini yang hubungannya nol berarti ini bunga bank, pamungkas besi, bunga bank bulan Maret 2026 45,25. Selesai untuk pembuatan BAPK bendahara eh, penerimaan dan pengeluaran. Itu barangkali yang bisa kami share